Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa sekalian? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam limpahan rahmat, perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada tanggal 4 Agustus 2025, ke PCNU atau Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Pekalongan mengeluarkan surat pernyataan nomor 78 garis miring PC titik 01 titik A titik 2 Romawi titik 07 titik 49 garis miring 1425 garis miring 08 garis miring 2025 kesetiaan kepada Baiat Jamiah. Di sini dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 3975 garis miring PB titik 01 garis miring A titik 2 titik 08 titik 47 garis miring 99 garis miring 06 garis miring 2025 tertanggal 2 Juni 2025. 2. Musyawarah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan bersama pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Pekalongan dan Idarah Subyah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 2 Agustus 2025, maka pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pekalongan menyatakan bahwa 1. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga ukhuwah syariah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah nahdiyah. 2. Setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah terjadinya perpecahan dan mendamaikan pertentangan serta melepaskan diri dari keterlibatan pro kontra pendapat polemik terkait dengan nasab. 3. Setiap fungsionaris, pengurus harus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan bai'ah jamiah dan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan Jamiah Nahdlatul Ulama, termasuk keikutsertaan kegiatan zikir kebangsaan pada tanggal 10 Agustus 2025 di Masjid Istiqlal Jakarta yang diselenggarakan oleh Jatma Aswaja, bukan bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Demikian pernyataan sikap disampaikan untuk dipedomani dalam berjamiah dan atas perhatian serta bersama diaturkan terima kasih. Dikeluarkan Pekalongan 10 Safar 1447 Hijriah 4 Agustus 2025. Ditandatangani oleh Kiai Haji B. Haki Anwar, Rois, Kiai Haji Ahmad Muzaki Khatib, Kiai Haji Muslih Khudori Ketua, Lukman Hakim Sekretaris. Ini ditembuskan kepada PBNU, kemudian PWNU Jawa Tengah. Pemirsa sekalian, kita akan membahas terkait dengan surat pernyataan. Agak ini saja ya, agak janggal gitu. Kenapa surat pernyataan, tidak instruksi sekalian? Instruksi, namun demikian karena ini instruksinya terhadap sesuatu yang lebih besar seperti kegiatan zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal Jakarta yang di luar yurisdiksi dari PCNU Pekalongan, sebaiknya ya kalau memang surat instruksi ya hanya bagi warga NU yang ada di Pekalongan, tidak yang untuk di Indonesia gitu. Artinya di luar yuridiksinya. Seharusnya kalau jika ini merupakan surat instruksi itu tidak mengikuti zikir kebangsaan, sebaiknya dikeluarkan oleh PBNU sekalian. Jadi jelas. Ada dua hal yang saya kira mayor minor begitu ya. Minornya yang dari pernyataannya bahwa setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama tentu di kalangan di wilayah Pekalongan ya berkewajiban menjaga terjadi perpecahan dan perdamaian pertama lepas dari keterlibatan pro kontra pendapat polemik tentang nasab. Menurut saya begini, ini agak janggal pernyataannya. Permasalahan nasab dalam hal ini pengakuan Bahlawi sebagai cucu Rasulullah atau keturunan Rasulullah itu bukan permasalahan
individu, dan itu bukan permasalahan yang bersifat furuk ya, bukan yang cabang, tapi masuk yang usul, karena ini masuk di dalam hifdzun nasl, dan hifdzun naslnya bukan sembarangan. Mungkin kalau di antara Anda atau saya yang bukan siapa-siapa mengaku keturunan Anda, keturunan saya, itu saja bisa dipidanakan kok, karena nanti terkait dengan waris, terkait dengan uh, ya anak turun ya, pengakuan nasab. Tapi ketika mengaku sebagai min dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ini nanti akan menjadi permasalahan serius. Jadi ini bukan sekedar urusan bahkan PBNU, seharusnya ini menjadi urusan Majelis Ulama Indonesia secara lebih am, karena pengakuan sebagai keturunan Rasulullah yang diikuti dengan satu, misalnya ajaran khurafat, ada yang mi'raj selain Rasulullah beberapa kali, ada yang bisa misalnya merubah gunung jadi emas, ada yang bahkan yang menyenggol-nyenggol karena pengakuan tadi itu, pencipta lambang bendera, pencipta lambang negara, kemudian penentu tanggal proklamasi, kemudian di sisi lain juga melakukan perusakan terhadap situs-situs makam para tokoh agama dan menciptakan makam-makam palsu di seluruh Indonesia dengan tujuan kelak di kemudian hari sebagai bukti bahwa keturunan mereka jauh-jauh sudah datang sebelum Belanda datang, artinya sebagai penyebar Islam yang ada di Indonesia. Tentu ini sangat berbahaya sekali terhadap bangsa ini. Jadi masalah Balawi ini bukan masalah hari ini mereka itu kemudian seperti maling yang tertangkap basah, bukan. Tetapi jauh lebih dari itu, mereka punya masalah serius terhadap kebangsaan bangsa Indonesia ini. Mereka punya masalah serius dengan umat Islam terkait pengakuan mereka dan ajaran-ajaran khurafat mereka, termasuk perilaku mereka seperti Rizik Syihab, Bahar Smith yang menantang bangsa Indonesia dengan pedang dihunus di panggung, menantang siapapun anak bangsa ini untuk melawan kepentingan mereka atau menghabisi siapapun yang menghalangi, merintangi kepentingan mereka tadi. Tentu ini bukan permasalahan yang buruk, yang sepele, yang hanya bisa kita hindari seperti menghindari daun di tengah jalan atau duri di tengah jalan. Ini benar-benar harus dibuang dari tengah jalan. Jika bangsa ini peradabannya ingin tetap utuh, ingin tetap bermartabat sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara Indonesia yang dihasilkan dari perjuangan ya dengan darah, harta, air mata, bahkan kematian. Jadi bukan masalah sepele yang tidak bisa apalagi mengeluarkan surat pernyataan bahwa ini tidak penting gitu loh, tidak usah ikut pro kontra. Artinya diam, mendiamkan bangsa ini dihancurkan, mendiamkan beberapa tokoh-tokoh bahkan di Pekalongan sendiri. Saya mengingatkan di Pekalongan sendiri banyak sekali tokoh-tokoh di sana yang mengalami perusakan baik nama, sejarah, identitas. Banyak sekali bisa dilihat di temuan-temuan teman-teman para pecinta sejarah, pecinta situs. Di situ banyak sekali yang dilakukan oleh orang Pekalongan sendiri, oknum ya, oknum Pekalongan sendiri. Jadi ini bukan permasalahan yang sepele gitu loh, yang bisa, yang apalagi surat pernyataan, apalagi instruksi. Kalau himbauan silahkan lah ya. Tetapi himbauan untuk bersikap netral gitu ya, dalam situasi yang membutuhkan sikap, membutuhkan kita bersikap. Misalnya negara kita mengalami serangan nih secara ideologis, mengalami serangan secara budayaan, secara peradaban. Kok kita suruh berpangku tangan gitu. Dia suruh nonton saja sebagian kecil saudara-saudara kita, sebagian dari warga Nahdien yang melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya seperti tadi itu, perusakan-perusakan seperti tadi itu. Saya kira ini tindakan yang tidak pas gitu loh, tidak bijaksana. Saya tidak tahu pernyataan-pernyataan seperti ini. Saya yakin, hakul yakin yang butir yang kedua ini dari pernyataan ini akan diabaikan karena perlawanan terhadap pengakuan sebagai cucu Nabi oleh kalangan Balawi ini bukan hanya sebagai Nahdien Beraka, tapi sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia. Jadi bukan hal yang sepele begitu loh, yang bisa direm, diblokade dengan surat pernyataan yang ini menurut saya ya tidak bisa dipahami oleh siapa.
Apalagi ini diarahkan pada butir ketiga melarang zikir kebangsaan oleh Jatma. Jatma itu karena proses peristiwanya nanti ini di Jakarta ya, di Istiqlal 10 Agustus 2025 oleh Jatma Aswaja, yang dimana di dalamnya pengurusnya juga rata adalah Nahdliyin, oknum Nahdliyin. Saya kira ini lebih tepat ketika dikeluarkan oleh pimpinan pengurus besar, bukan cabang. Kalau cabang mungkin hanya bisa ngerem warga NU atau anggota NU yang ada di Pekalongan, bukan untuk yang ada di luarnya, karena mereka pengurus-pengurus ini kan dibatasi oleh yurisdiksi, oleh batas otorisasi gitu loh. Pemirsa sekalian, hingga hari ini PBNU sendiri belum menganggap bahwa ajaran Baalawi yang berserakan di dalam tulisan-tulisan referensi internal mereka yang sebagian juga mulai disyiarkan keluar, ini sebagai sebuah ancaman, termasuk pendirian Jatma Aswaja yang terang-terangan jelas merupakan eksponen ataupun mantan ketua Jatman Nahdliyah yang setelah sekian lama menjabat tanpa proses organisasi yang berarti, laporan atau apapun, dan pembinaan torikoh-torikoh yang ada di Indonesia, belakangan membuat organisasi sendiri dengan pengurus adalah warga-warga NU sendiri, begitu loh. Jadi tindakan yang terukur seharusnya sudah mulai dilakukan, bukan hanya dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai destroyer. Benar-benar sebagaimana pernyataan ini sebagai pemecah belah warga NU. Ini kan pernyataan, berarti menyatakan bahwa dari surat itu bisa ditafsirkan. Misalnya saya menafsirkan sendiri, ini dari PCNU Pekalongan sendiri dengan keras menyatakan bahwa Jatma Aswaja sedang melakukan proses pemecah belahan warga NU melalui contohnya kegiatan selain organisasi adalah kegiatan zikir yang ada di Istiqlal pada tanggal 10 Agustus kelak. Itu namun menurut saya catatannya karena ini konteksnya lebih besar, yaitu Jatma Aswaja yang sifatnya nasional dan kegiatannya juga di luar Pekalongan, sebaiknya gitu ya dilakukan oleh PB harus PBNU itu harus peka begitu, bukan hanya termangu, menatap nanar, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kontraproduktif gitu loh. Dan saya kira zikir berjamaah ini sebagai zikir nasional, zikir kebangsaan pada 10 Agustus nanti, sebagaimana mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana kronologi Jatma pada muatan-muatan konten-konten yang sudah saya sampaikan jauh-jauh hari, bahwa ini berbahaya karena gerakan spiritual untuk menguatkan legitimasi Baalawi sebagai cucu Nabi, Baalawi sebagai perintis Islam yang ada di Indonesia, Baalawi sebagai bagian penting dari keberadaan negara kita, ini sedang berlangsung begitu loh. Dan ini kalau dibiarkan, tidak melakukan keberatan kepada pemerintah dan atau jika perlu menembusi Kementerian Agama, karena Istiqlal itu adalah masjid negara begitu loh, masjid masyarakat luas, tidak bisa dipakai oleh sekelompok yang bermaksud untuk melakukan disintegrasi baik di kalangan NU ataupun umat Islam atau bangsa Indonesia secara umum. Pemirsa sekalian, ini menjadi sebuah presiden yang saya kira tidak baik. Ya, walaupun surat ini penting, saya kira, tetapi karena objeknya adalah di luar yurisdiksi, yang kedua ini menjadi suatu yang sangat penting, saya kira ini perlu ditindaklanjuti dengan otorisasi yang lebih tinggi, ya PBNU. Dan menurut saya ini sudah berkali-kali Bapak Tua Pekalongan itu sudah berkali-kali diingatkan melalui surat, ya, disindir-sindir melalui podium, tapi endablek. Nah, gitu. Jadi menurut saya perlu aksi sepihak, gitu, bersifat
fungsional gitu, aksional. Jadi bukan hanya omong-omong, bukan hanya omong-omong belaka. Karena entah sampai kapan pun kelihatannya melakukan taktik gerilya ketika lengah masuk, kemudian ketika diserang tiarap, ketika dilakukan klarifikasi misalnya sebagaimana dulu Kiai Said juga pernah, ya kan, Mbah Hasyim Muzadi juga pernah diklarifikasi oleh Syuriah begitu ya, itu sudah ini melakukan itu gitu loh, manut gitu. Tapi ini kelihatannya memang double gitu ya, bin memel ya. Saya kira ketika para pengurusnya memang sudah tidak menganggap bahwa menjadi warga itu penting ya, saya kira karena Jatma Aswaja ini merupakan tindakan untuk melakukan apa namanya eh, eh, ya destroying ya dari dalam, maka perlu ditanya ulang komitmennya menjadi warga NU bagi para pengurus-pengurusnya. Perlu tindakan keras seperti itu. Ya saya yakin warga NU yang lain di daerah-daerah pasti akan mendukung ketegasan gerakan organisasi. Jadi bukan hanya omong-omong. Ini masih ada waktu untuk berbenah. Masih sangat toleransi. Ya, jika tidak, saya yakin nanti warga NU itu akan bertindak sendiri-sendiri, semau mereka sendiri-sendiri, dan ini justru sangat berbahaya begitu. Dan nanti yang repotkan juga negara. Apalagi kita hari ini tahu bahwa PBNU kelihatannya juga kurang begitu dianggap oleh rezim yang sedang berkuasa begitu loh. Tidak dilibatkan sebagai mitra strategis, beda pada era kepemimpinan presiden sebelumnya yang menjadi mitra strategis. Nah, hari ini kan kita bisa melihat ditinggal negara, ditinggal warganya, diserang oleh para kombatan-kombatan yang melakukan kita bisa patut menduga mereka mengambil keuntungan-keuntungan, baik keuntungan politis, ya, elektabilitas, keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, keuntungan peradaban. Masa ya hanya dia? Mumpung belum terlanjur, mumpung belum terlambat. Saya kira itu teman-teman pemirsa sekalian, saya tidak tahu nih teman-teman punya pendapat apa ya terkait dengan Bapak tua dari Pekalongan itu dengan gerakan-gerakannya, sikap positioning PBNU hari ini, dan sikap abai, kalau menurut saya bukan diam, pemerintah terkait dengan pengakuan Mbah Alawi sebagai cucu Rasul. Ya, ibaratnya ada orang mengaku sebagai alumni UGM hari ini aja kuyo-kuyo seperti itu, bahkan dengan bukti yang ada. Ini mengaku sebagai cucu Rasul, cucu Nabi kok ya dibiarkan begitu saja. Saya kira itu bagaimana tanggapan pemirsa sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.